Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Rifani Daulay selaku moderator dari kelompok 6 mata kuliah Akidah Akhlak dan anggota saya yang bernama Sri Mardiana Putri dan Muhammad Nawi. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kitab-Kitab Allah, Nabi dan Rasulnya. Bab 1 yang akan dibacakan oleh saudari Sri Mardiana Putri. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan bab pertama, Kitab-Kitab Allah. Kitab secara istilah berarti wahyu Allah kepada para nabinya yang disampaikan melalui malaikat Jibril dan menjadi pedoman hidup umat manusia sebagai sumber segala sumber hukum. Sebelum membahas tentang suhuf, ingin memberitahu kitab apa saja yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam yang berisi pedoman hidup untuk kaum Bani Israel dan diturunkan di Bukit Tursina, Mesir. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam yang berisi tentang zikir, nasihat, hikmah, dan doa serta kumpulan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam yang berisi untuk hidup zuhud. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi tentang hukum, syariat, akidah, dan muamalah. Kedudukan Al-Quran yang utama adalah sebagai sumber ilmu dan referensi utama dari Rasulullah dengan perantara malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia. Berikut adalah pembahasan terkait dengan kitab-kitab Allah dalam lintasan sejarah, serta fungsi dan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa yang berbahasa Ibrani, yang artinya syariah. Dalam bahasa Indonesia artinya peraturan. Zabur artinya tulisan. Kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam berbahasa Kipti. Kitab suci Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam. Kitab Injil berbahasa Yunani, yang dalam bahasa Arabnya berarti al-bisyarah atau kabar gembira. Pedoman umat Islam adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk untuk orang yang bertakwa atau hudil lil mutakin. Dalam bentuk wahyu, peristiwa turunnya Al-Quran yang pertama kali ini disebut Nuzulul Quran, artinya turunnya Al-Quran yang pertama. Fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah terdiri dari mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperkuat keyakinan seorang terhadap tugas Nabi Muhammad, menambah ilmu pengetahuan, menanamkan sikap toleransi terhadap pengikut agama lain, meningkatkan kualitas kehidupan pribadi. Fungsi Al-Quran terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya adalah sebagai penyempurna dan pelengkap. Beriman kepada Al-Quran caranya sebagai berikut. Meyakini jika Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah, bukan karangan dari Nabi Muhammad SAW. Meyakini jika isi Al-Quran dijamin kebenarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Munawir akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Sri Mardiana. Pengertian Nabi dan Rasul. Secara istilah, pengertian Nabi adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi wahyu dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan. Sedangkan pengertian Rasul secara istilah adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi wahyu dan mempunyai kewajiban menyampaikan kepada suatu kaum atau kepada seluruh umat manusia dan semesta alam. Semua kelompok manusia yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini telah mendapatkan dakwah seorang nabi atau rasul sebagai pemberi percakapan. Meskipun secara individu, tidak semua orang pernah mendengar dakwah rasul. Tugas rasul utusan Allah antara lain adalah 1. Menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat manusia, menjelaskan tentang cara beribadah kepada Allah, memperbaiki perilaku atau akhlak umat manusia, memberikan kabar gembira atau kabar peringatan kepada umat manusia, menyeru umat
manusia hanya beribadah dan menyembah kepada Allah. Mukjizat 25 Nabi dan Rasul. Nabi Adam, manusia dan khalifah pertama yang diciptakan Allah. Nabi Idris, dapat menciptakan hal-hal yang dapat memudahkan manusia. Nabi Nuh, membuat perahu yang sangat besar untuk menyelamatkan umat manusia. Nabi Hud diberikan anugerah berupa cobaan dari Allah. Nabi Saleh diberikan unta betina yang lahir dari celah-celah batu. Nabi Ibrahim tidak terbakar api. Nabi Lut cobaan yang sangat berarti. Nabi Ismail keselamatan ketika disembelih oleh ayahnya namun berubah menjadi hewan kurban yang disembelih. Nabi Ishak, doa yang terkabulkan. Nabi Yakub dikaruniai banyak anak. Nabi Yusuf, wajah yang tampan dan dapat menafsirkan mimpi. Nabi Ayub paling sabar menghadapi cobaan. Nabi Syuaib, keselamatan Nabi Syuaib dan pengikutnya dari azab Allah. Nabi Musa dapat mengubah tongkat menjadi ular. Nabi Harun, kemampuan bahasa yang baik. Nabi Zulkifli memiliki kesabaran dan sifat dermawan. Nabi Daud diberikan kepada Zabur untuk disampaikan kepada umat manusia. Nabi Sulaiman mampu berbicara dan memahami bahasa binatang. Nabi Ilyas tidak wafat melainkan diangkat ke langit oleh Allah. Nabi Ilyasa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Nabi Yunus keselamatan ketika ditelan ikan paus. Nabi Zakaria dikaruniai keturunan pada saat usia tua. Nabi Yahya mengetahui syariat serta memutuskan perkara manusia sejak ia masih kecil. Nabi Isa mampu menyembuhkan orang buta. Nabi Muhammad menyempurnakan ajaran-ajaran yang telah diberikan nabi dan rasul sebelumnya. Pengertian dari Rasul Ulul Azmi adalah rasul-rasul yang memiliki kesabaran atau ketabahan hati yang sangat besar. Rasul-rasul Ulul Azmi mendapatkan banyak cobaan dan hambatan ketika menyebarkan fitnah Allah. Akan tetapi, para Rasul Ulul Azmi tidak pernah menyerah dan selalu semangat dalam menyebarkan firman Allah. Rasul-rasul yang tergolong dalam Rasul Ulul Azmi ada 5 orang Rasul Ulul Azmi adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Setiap Nabi dan Rasul tersebut mengalami banyak hambatan dalam berdakwah. Berikut contoh cobaan dan hambatan yang dilalui oleh Nabi Ibrahim selama berdakwah. Nabi Ibrahim pernah dibakar oleh kaumnya karena menghancurkan berhala, akan tetapi Allah selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga pernah Allah uji untuk meninggalkan istrinya dan anaknya di padang yang tandus. Nabi Ibrahim tetap sabar dalam menjalankan perintah Allah tersebut, meninggalkan istri dan anaknya di padang tandus yang sekarang dikenal dengan kota Mekah. Ulul Azmi adalah sebuah gelar khusus bagi golongan rasul pilihan yang mempunyai ketabahan luar biasa. Terdapat 5 rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi, yakni Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Gelar Ulul Azmi dijelaskan dalam surah Ahqaf ayat ke-35 dan Asy-Syura ayat ke-13. Cara beriman kepada Rasul. Cara beriman kepada Rasul Allah adalah dengan meyakini kerasulahannya dengan cara meneladani seluruh aspek kehidupan Rasulullah. Misalnya dalam ibadahnya diwujudkan dalam bentuk ketundukan dalam menjalankan dan memelihara salat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Hikmah kepada Rasul adalah 1. Dengan beriman kepada Rasul maka makin sempurna iman kepada Allah. 2. Terdorong untuk menjadikan Rasul-Rasul Allah contoh dalam menjalankan hidup. 3. Terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik kepada sesama. 4. Memiliki suri teladan dalam hidup. 5. Mencintai Rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 20 April 571 Masehi, 12 Rabiul Awal, tahun Gajah atau Amufil. Disebut dengan demikian karena pada tahun itu Raja Abraham datang ke Mekah bersama bala tentaranya dengan menunggang gajah hendak menghancurkan Ka'bah. Sekian, terima kasih.